Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 akan memaparkan isi surat perjanjian dengan judul Perjanjian Tanah untuk Jalan Umum. Dengan beranggota saya sendiri Nisa Rahmadian Safitri dan teman saya Ila Restu Pangesti dan satu lagi Siti Nurrohmah. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Anggita. Oke, langsung saja pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mbak Rahma, yang kedua oleh saya sendiri Nisa, dan yang ketiga oleh Ila Restu Pangesti. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perjanjian hibah tanah untuk jalan raya umum. Pada hari Senin 22 November 2021 telah diadakan perjanjian hibah tanah untuk jalan umum yang ditandatangani oleh pihak pertama atau pihak yang menghibahkan atas nama Muhammad Abid, umur 30 tahun, pekerjaannya sebagai PNS, alamat Jalan Buncit nomor 25 RT 2 RW 24 Pejanten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian pihak kedua atau pihak yang menerima hibah atas nama Saripudin, umur 22 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Bekasi Timur Raya nomor 10 RT 1 RW 1 Kelurahan Tanah Koja, Jatinegara, Kaum Kalender, Jakarta Timur, dengan jenis kelamin laki-laki. Dengan ini kedua pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian hibah tanah untuk jalan umum di mana syarat dan ketentuan diatur dalam 8 pasal sebagai berikut. Baik, pasal yang pertama adalah dasar hukum dengan isi 1. Dasar hukum hibah menunjuk 682 KUH Perdata yang berbunyi, tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut atau naskah aslinya harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Yang kedua, pasal 1683 KUH Perdata menjelaskan tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup. Dalam hal demikian, maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. Terima kasih. Pasal ketiga tentang penyerahan. Pada pihak pertama sudah berjanji akan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong untuk jalan umum kepada pihak kedua. Dengan kedua belah pihak sudah bertanda tangan dan sudah memenuhi perjanjian yang sudah disepakati, maka dari itu tanah diserahkan pada tanggal 30 November 2021. Yang selanjutnya itu pasal 4, status kepemilikan. Setelah surat perjanjian sudah ditandatangani, maka perjanjian itu akan menjadi milik pihak kedua yang akan dibuat jalan umum. Pasal yang kelima yaitu kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua.
Kewajiban yang pertama yaitu pihak kedua menyatakan bersedia menerima aset berupa tanah menurut status sebagai jalan umum dari pihak pertama. Yang kedua yaitu pihak kedua melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima oleh pihak pertama. Yang ketiga yaitu pihak kedua berkewajiban mengolah aset yang diterima dari pihak pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Oke, terima kasih. Pasal 6. Pajak hibah tanah. Pihak penerima hibah bersedia menanggung beban pajak atas hibah tanah tersebut dan telah disepakati oleh para pihak. Pasal 7. Penyelesaian perselisihan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian hibah tanah ini terjadi permasalahan atau perselisihan, maka para pihak setuju menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila dengan jarak musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan agama yang beralamat di Jalan Harsono RM nomor 1 RT 5 RW 7 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 12550. Pasal 8. Penutup. Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat rangkap 2 serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Ditandatanganin kedua belah dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang bertanda tangan oleh pihak pertama sebagai pemberi hibah yaitu Bapak Muhammad Abid. Pihak kedua sebagai penerima yaitu Bapak Saifuddin. Saksi yang pertama yaitu Anita Andriani. Saksi yang kedua yaitu Hanif Abdullah. Sekian video pemaparan surat perjanjian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.